Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fadlur Rahman dari kelas 12 IP1 nomor presensi 4. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas dari novel ini. Buku atau novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong yang ditulis oleh Telelia ini diterbitkan pada 20 April 2016 dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini tentu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga pembaca khususnya orang Indonesia akan mudah memahami isinya. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 299 halaman. Dengan banyaknya halaman tersebut, buku ini memiliki ukuran dengan berat 0,4 kg, lebar 14 cm, dan panjangnya 21 cm. Lalu kita akan masuk dalam sinopsis buku ini. Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang dibesarkan oleh dongeng. Namun dongeng inilah yang justru membuat dia membenci ayahnya. Mengapa demikian? Cerita ini diawali tentang seorang remaja yang bernama Dam, yang memiliki seorang ayah yang sangat dicintainya. Dia paling suka ketika ayahnya menceritakan masa lalunya atau dongeng masa lalunya yang menurut Dam terdengar seperti fiksi. Namun dia tetap menyukai cerita dari masa lalu ayahnya tersebut. Terutama adalah cerita di mana ayahnya mencari apel emas di lembah Bukhara, suku penguasa angin, dan ayahnya berteman sangat dekat dengan pemain bola yang menurut Dam adalah pemain terhebat di seluruh dunia, yaitu El Capitano alias El Prince. Tapi ketika tumbuh dewasa, Dam merasa bahwa apa yang ayahnya katakan hanyalah kebohongan, karena menurutnya lembah Bukhara dan suku penguasa angin itu tidak benar. Terlebih lagi ayahnya terlihat sedikit gugup dan menolak permintaannya ketika Dam ingin menulis surat kepada Pangeran El, yang juga sering dipanggil Kapten. Namun suatu ketika Dam terkejut oleh ayahnya sendiri. Ayah Dam ternyata adalah orang yang dihormati oleh semua orang, dari orang yang terkaya hingga wali kota. Yarjit, anak sekolah yang selalu membenci Dam, mengejek keluarga Dam. Hal ini dikarenakan keluarga Dam sering dikatakan lebih kaya dari siapapun di kota ini. Dam mendengarnya sendiri, tapi ia tidak mengerti apa yang ayah Yarjit bicarakan. Keluarganya memang miskin dan tidak bisa membeli mobil, atau bahkan rumah yang telah dia sewa selama 20 tahun. Ketika Dam dewasa dan sudah menikah, dia tidak bisa lagi mempercayai cerita ayahnya. Bahkan dia berani memberitahu ayahnya bahwa Dam tidak ingin kebohongan ayahnya beracuni anak-anaknya, yaitu Zaz dan Kon. Kalian pastinya bisa tahu sendiri bagaimana pesan ayahnya saat dituduh sebagai pembohong oleh anaknya. Ayahnya pernah berkata bahwa dulunya mendiang ibu kandung Dam adalah seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun. Ketika ia divonis hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian ibu Dam bertemu kepada ayah Dam, dan ayah Dam menceritakan seluruh kisah hidupnya yang kata Dam tidak nyata tersebut. Dan ibu Dam langsung menangis berkata kalau seluruh cerita itu benar. Mereka menikah dan semua kebahagiaan ini meningkat harapan hidup Dam selama bertahun-tahun sebelum Dam tumbuh dewasa. Dam tidak percaya seluruh cerita ayahnya, tapi dia pikir itu bohong, jadi matanya gelap. Saat itulah ayah Dam yang sedih keluar dari rumah di tengah hujan, dan setelah Dam mencari di internet untuk nama ibunya, dia menemukan kisah nyata ibu Dam, yaitu seorang bintang televisi. Ayahnya ditemukan pingsan di dalam atau di sebelah makam ibunya. Dam menemukan kebenarannya sudah terlalu lambat. Beberapa hari kemudian ayahnya meninggal menyusul istrinya. Kemudian Dam menangis karena para pelayat kematian itu adalah orang-orang yang di dalam kisah ayahnya yang selama ini dianggap tidak nyata, termasuk suku penguasa angin, si nomor 10, dan pamannya yang merupakan sahabat baik ayahnya sejak berumur 8 tahun. Sang kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayah Dam. Sang kapten kehilangan jejak beliau berpuluh tahun yang lalu saat ayah Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya.
Itulah gambaran dari sedikit alur cerita yang berada di dalam novel ini. Jika ingin mengetahui apa isi seluruh dari cerita novel ini, kalian bisa membaca novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Kemudian kita akan masuk kepada kelebihan buku ini. Kelebihan buku ini adalah novel ini dikemas dengan sangat baik oleh Terelie dengan latar yang bagus dan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Banyak kalimat-kalimat motivasi dan kalimat yang masuk akal di setiap paragraf. Kalimat-kalimat tersebut dapat meningkatkan rasa sayang terhadap keluarga, terutama ayah. Terelie benar-benar menarik kita ke dalam cerita dan membuat kita merasa seperti berada di sana dan menyaksikan apa yang dialami Dam. Setelah membaca ini, kalian akan mengerti itu adalah kebahagiaan yang sangat sejati. Terutama kalian akan menyadari betapa pentingnya dan harganya kejujuran. Satu hal kecil yang bisa membuat orang menghargai kita. Kata-kata motivasinya tidak pernah bosan memberikan nasihat secara tidak langsung. Kemudian untuk kekurangan buku, menurut saya kekurangan buku dalam novel ini itu sangat sedikit, seperti hanya terdapat kesalahan dalam penulisan, yaitu pada halaman 62 di mana Dam seharusnya menyebutkan ayah, tapi yang tertulis adalah kakek. Yang terakhir, kita masuk dalam amanat dari novel ini. Amanat yang bisa saya ambil dari novel ini adalah tidak perlu membalas perlakuan buruk seseorang terhadap dengan perlakuan yang sama, karena manusia yang baik hati dan mati sabar tidak akan pernah membalas perlakuan jahat yang diberikan kepadanya. Dan pesan moral dari novel ini adalah bahwa kebahagiaan bisa didapat dengan hidup sederhana. Lalu, kenapa kebahagiaan itu sulit didapat? Karena rasa syukur yang kurang, dan latihlah hati kita agar bisa menemukan makna dari kebahagiaan itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.